FM Mercury, sahabat, dan sudah waktunya perjalanan Rumah Sehat Surabaya hadir kembali menemani Anda, sahabat, di edisi Rabu 28 Agustus 2024. Dan di edisi kali ini kita akan membahas, mengedukasikan berkaitan dengan dampak anemia dalam kehamilan. Ya, dan kalau bicara tentang anemia sampai dengan saat ini, itu ternyata masih menjadi salah satu masalah gizi yang perlu perhatian dan juga menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Nah, tentunya ini juga berpengaruh jika anemia terjadi pada ibu hamil. Seperti apa dampaknya? Sudah hadir di studio untuk memberikan kita edukasi dan informasi berkaitan dengan hal tersebut ada Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya. Ketemu lagi ya setelah sekian lama ya, Dok ya. Ya. Berkaitan dengan dampak anemia dalam kehamilan. Kalau kita biar terlebih dahulu mungkin supaya teredukasi dengan baik, kondisi anemia ini seperti apa dan penyebabnya apa sih, Dok? Ya. Baik, sebelumnya saya sapa dulu sahabat Mercury yang tetap setia mendengarkan berita-berita yang informasi dan inspiratif ini ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan topik mengenai anemi dalam kehamilan ini. Ya. Jadi sebelum saya mulai ke dalam topik ini perlu diketahui bahwa banyak sekali fenomena-fenomena yang berbalik arah dengan kondisi-kondisi yang dahulu pada saat ini. Ya. Adapun hal-hal tersebut banyak sekali di masyarakat, ya, terutama khususnya pada ibu hamil ya. Jadi anemia ini sebenarnya tidak hanya pada ibu hamil aja, pada yang tidak pada kondisi hamil pun ya juga banyak sekali terjadi anemia. Tetapi krusialnya pada kondisi anemia dalam kehamilan ini berpengaruh terutama tidak hanya pada ibu, tapi juga pada janin dan generasi-generasi mendatang kita. Nah, yang sekarang sedang digembar-gemborkan untuk masalah terkait dengan stunting, ya. Ya, ini sangat terkait sekali dengan anemia, terutama bisa beresiko ya terhadap gangguan pertumbuhan dan perkembangan baik itu pada bayi ataupun pada anak di masa mendatangnya ya. Jadi perlu diketahui secara berdefinisi dulu bahwa anemia itu adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau sel darah merah itu kurang dari 11 gram per sen. Sehingga yang dapat berakibat adanya gangguan pertumbuhan pada janin ataupun bisa mengakibatkan komplikasi-komplikasi pada kehamilan. Ya, seperti itu. Nah, ini berarti memang sekrusial itu ya, Dok, berkaitan dengan anemia. Padahal kalau bicara tentang anemia ini kan juga berhubungan dengan gizi ya kan. Iya, betul. Nah, itu masih menjadi masalah kesehatan di masyarakat kita. Penyebabnya apakah karena memang gizi yang kurang di masyarakat kita karena kita kebanyakan karbo? Seperti apa, Dok, kalau bicara tentang anemia ini? Ya, baik. Sebelum saya masuk ke gizi tadi, fenomena yang terjadi saat ini itu terutama dalam keseharian saya dalam melakukan perawatan antenatal care itu banyak sekali didapatkan kondisi anemia, yaitu yang HB-nya kurang dari 11, kurang dari 10, yaitu banyak sekali. Kemudian umumnya ya ini yang kita takutkan, tidak ada keluhan. Ya, jadi tidak ada keluhan. Kemudian lagi, kalau yang di beberapa tahun ke belakang, seringkali anemia itu kita sudah interpretasi kondisi ibu hamil ini pasti akan kurus, kurang nutrisi, kemudian lagi biasanya sudah lemas, pucat, seperti itu. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, fenomena yang sekarang, seringkali kita dapatkan ibu hamilnya ini kebalikannya dari kurus, seger banget gitu seger, ya, tanpa ada keluhan, bahkan mungkin berat badan berlebih. Ya, berat badan berlebih. Tapi begitu kita lakukan pemeriksaan laborat darah, ternyata HB-nya kurang dari 10, 9, 8 seperti itu. Itu banyak sekali saya dapatkan seperti itu. Nah, penyebab daripada anemia sangat banyak sekali. Jadi ada 3 faktor penyebab. Yang pertama adanya hipoproliferatif. Satu faktor hipoproliferatif ini
adanya defisiensi dari zat besi. Yang paling banyak anemi pada ibu hamil ini adalah defisiensi zat besi. Sebenarnya anemi itu banyak sekali pembagiannya, tapi paling banyak itu aneminya defisiensi zat besi. Kemudian yang kedua, gangguan, termasuk dalam hipoproliferatif itu tadi adalah gangguan pada sumsum tulang. Ya, karena kita tahu bahwa produksi dari sel darah merah itu pada sumsum tulang. Ya. Kemudian poin yang kedua, adanya gangguan pematangan dari sel darah merah. Misalnya pada thalassemia, kelainan-kelainan pada sel darah merah. Zat besi juga berpengaruh dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah faktor dari perdarahan atau hemolisis. Jadi sel darah merahnya mudah pecah. Itu misalnya pada, ya banyak sekali kasus perdarahan kalau terkait pada ibu hamil, ya terutama nanti pada saat persalinan, perdarahan pasca persalinan, kemudian adanya penyakit autoimun, kemudian lagi adanya penyakit-penyakit metabolisme lain yang berpengaruh pada pembentukan sel darah merah. Nah, sedangkan faktor yang berisiko, faktor yang berpengaruh pada zat besi banyak sekali, bisa dari satu nutrisi. Kemudian yang kedua gaya hidup, kemudian aktivitas dalam sehari-hari bisa juga pengaruh, dan penyakit-penyakit metabolisme yang ada, misalnya adanya diabetes, darah tinggi, itu juga berpengaruh pada penyerapan atau pembentukan dari sel darah merah itu sendiri. Penyebabnya ada banyak gitu ya kalau kita bicara anemia, dan jenis anemia juga banyak. Yang dulu juga sempat kita bahas karena berkaitan dengan seorang public figure yang meninggal, anemia aplastik itu juga salah satunya gitu kalau kita bicara anemia. Tapi yang lebih berbahaya kalau pada ibu hamil, karena ini berhubungan dengan generasi berikutnya. Itu yang harus dipahami. Kalau bicara tentang kondisi anemia pada ibu hamil di Indonesia, itu angkanya tinggikah, Dok, untuk di Jawa Timur atau di Surabaya saja? Karena kita bicaranya Surabaya ini kan ibu kota gitu ya, kota metropolis. Apakah juga banyak kasus anemia pada ibu hamil, Dok? Ya, baik. Jadi kasus anemia pada ibu hamil berdasarkan data dari pemerintah, dari Riskesda, itu tahun 2018 itu kurang lebih sekitar 35% dari ibu hamil. Nah, data tahun 2020 apa 2021 ya, sekitar situ, itu datanya meningkat menjadi 50%. Jadi lumayan banyak sekali ya, dari seluruh ibu hamil di Indonesia itu 50%. Tinggi ya, Dok, itu kan kalau separuhnya tuh separuhnya ya. Ya, dan yang mengejutkan lagi bahwa berdasarkan data WHO, nah ini yang menunjang mengapa stunting ini benar-benar harus diatasi betul ya. Ternyata saya juga kaget juga ya, bahwa ternyata di situ di polling suatu data pekerjaan di rata-rata pekerjaan di Asia Tenggara itu dibandingkan negara Jepang, Korea, kemudian ada Indonesia, kemudian Thailand dan lain sebagainya. Ya, Indonesia menduduki peringkat kedua dari bawah. Dari sisi pekerjaan, apa saja pekerjaan itu, nomor satu tuh yang terbaik itu di Jepang. Hampir rata-rata di Jepang itu dengan income per kapita yang tinggi, kemudian dari pekerjaannya semuanya lebih mumpuni dibanding dengan di Indonesia. Hampir rata-rata di situ disebutkan rata-rata pekerjaannya, ya mohon maaf, ada yang sebagai pembantu rumah tangga, kemudian ya yang step by step selevel itu hampir kurang lebih di atas 50% rata-rata di situ. Nah, apa maksudnya di sini? Ternyata di sini kalau diruntut-runtut lagi ke belakang itu dampaknya ya salah satunya ya dari anemi, dari faktor gizi di situ. Ternyata diruntutnya seperti itu data dari WHO disampaikan di situ. Sehingga dari hal tersebut yang kemudian yang kita tidak pernah terbayangkan, cuma sekedar anemia aja mungkin bisa diperbaiki dan sebagainya, ternyata bisa berdampak pada generasi-generasi kita mendatang. Iya.
Karena dampaknya ini juga bicara tentang tidak hanya tumbuh kembang berkaitan fisik, tapi juga secara intelijensi juga. Itu juga berpengaruh ya dok ya. Iya. Dan perlu saya sampaikan bahwa anemi itu berpengaruh pada pada ibu hamil sendiri ya. Ibu hamil sendiri bisa menyebabkan terjadinya preeklamsi atau peningkatan tekanan darah. Kemudian persalinan prematur. Kemudian lagi yang ketiga gangguan dalam aktivitas, terutama pada anemi yang lebih berat ya. Cepat lelah gitu ya. Cepat lelah, letih, lesu, kemudian aktivitas dalam sehari-harinya menjadi berkurang, nafsu makan berkurang, berat badan menurun dan lain sebagainya ya. Kemudian pada janin, nah ini yang ditakutkan adanya terjadinya persalinan prematur itu juga, kemudian berat bayi lahirnya rendah, atau gangguan pada masa pertumbuhan. Dan yang ketiga, ternyata dengan adanya anemi dalam kehamilan itu berpengaruh juga terhadap fungsi pertumbuhan dari otak janin. Jadi ketahui bahwa zat besi ini ternyata berpengaruh pada pertumbuhan sel saraf di otak. Karena kita tahu bahwa perlu diketahui bahwa pertumbuhan sel saraf di otak itu paling besar pada saat pertumbuhan janin. Setelah itu sudah stop. Hanya perkembangannya aja yang akan berlanjut terus hingga pada golden period ya, usia 3 tahun, terutama berkembang lagi bisa sampai 5 tahun. Tapi pertumbuhan yang paling banyak dari saraf-saraf itu hanya saja pada masa kehamilan saja. Setelah itu sudah stop pertumbuhannya, pertumbuhannya, hanya perkembangannya yang masih berlanjut terus. Maka dari itu kadang ibu hamil kebanyakan diresepkan zinc ini atau zat besi ya dok ya. Untuk di Indonesia itu menjadi kasus yang luar biasa, dan kalau bicara tentang anemia atau kekurangan zat besi, ini kan dimulai saat jauh sebelum masa kehamilan ya dok, untuk persiapannya betul. Saat usia remaja itu kan jadi panjang sekali sebenarnya untuk mempersiapkan. Sebenarnya bisa dipersiapkannya seperti apa, itu nanti akan kita bahas bersama dengan Dr. Revandi Pambudi SPOG, dan Anda juga bisa stay tune sahabat untuk perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini, baik itu melalui aplikasi On Airs ataupun juga di websitenya Merkur di www.merkurfm.id di visual radio ya. Anda juga bisa bergabung, bertanya bersama dengan narasumber atau sharing di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, dan masih di perbincangan Rumah Sehat Surabaya berkaitan dengan tema dampak anemia dalam kehamilan bersama dengan Dr. Arifandi Pambudi SPOG. Tadi di off air saya mengatakan saya nih periksa HB-nya saat donor darah saja, karena dari situ akan kelihatan HB-nya rendah nih, HB-nya oke, mumpuni. Tapi kalau di bawah 11 kadang kebanyakan memang keseringannya itu di angka 8 atau 9, berarti itu memang harus aware ya dok ya berkaitan dengan hal tersebut. Nah kalau bicara juga ibu hamil, sebelum hamil sebenarnya saat periksa aman nih 12 mungkin angkanya untuk istilahnya gram per sennya gitu ya untuk anemianya. Nah saat hamil kemudian bisa di bawah 11, bisa 10, itu memungkinkan terjadi nggak dok, dan penyebabnya seperti apa? Ya, jadi pada kondisi ibu hamil itu ada perubahan fisiologi, perubahan pada tubuh ibu hamil, di mana kebutuhan cairannya akan menjadi meningkat. Ya, nah pada kondisi kebutuhan cairan meningkat ini yang menyebabkan kadar HB menjadi turun atau terjadi hemodilusi. Ini yang disebut dengan hidremia. Jadi ada perubahan kondisi anemi yang oleh karena perubahan fisiologis ibu hamil. Diketahui bahwa peningkatan cairannya ini ya cukup banyak karena dia untuk mempengaruhi pertumbuhan daripada plasenta, pertumbuhan dari ketuban, pertumbuhan dari janin. Itu diketahui bahwa memang menyebabkan terjadinya penurunan kadar HB. Tapi penurunan kadar HB-nya tidak secara drastis, menurun drastis gitu. Misalnya sebelumnya 12, mungkin saja bisa menurun menjadi 11, sekian seperti itu. Ya, tapi tidak menurun secara drastis. Nah, kalau penurunannya secara drastis, berarti ya
mungkin sebelumnya sudah ada anemi sebelum hamil ya, sehingga perlu sekali di sini adanya suatu terapi atau mungkin juga perlunya yang penting sebenarnya adalah pencegahannya ya, pencegahannya seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan sudah masuk Dok di WhatsApp Messenger-nya Mercury dari Ibu Sinta. Dok, anemia kalau terus-terusan dialami saat belum menikah, apakah nantinya ada pengaruh saat kehamilan dan bagaimana Dok cara mengatasinya dari anemia ini supaya hamil nantinya itu bisa lebih sehat? Ya, baik Bu Sinta, pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi hal yang terpenting untuk mengatasi anemi dalam kehamilan adalah pencegahan. Dan pencegahan ini bisa dimulai sebelum hamil atau dilakukan saat konseling pranikah. Nah, disinilah pentingnya konseling pranikah. Pada saat konseling pranikah itu kita lakukan pemeriksaan. Salah satu pemeriksaannya adalah pemeriksaan darah, yaitu dicek dari kadar hemoglobinnya atau kadar HB-nya. Nah, dari situ nanti akan tampak. Apabila didapatkan kadar HB-nya yang rendah, maka sebaiknya ya harus diperbaiki lebih dahulu. Ya. Nah, di samping itu juga pada saat konseling pranikah kita juga melakukan timbang berat badan. Apabila memang adanya suatu gangguan-gangguan nutrisi, maka bisa diperbaiki juga untuk bisa mencapai kehamilan yang optimal. Nah, itu salah satu yang di situ. Yang kedua, pencegahan juga bisa kita berikan kalau pada saat sebelum pranikah ataupun pada saat ibu hamil ya yang sudah terlanjur kedapatan anemi, ya kita pemberian tablet tambah darah atau zat besi. Nah, pencegahan seperti ini sudah dilakukan di tingkat lini pertama di puskesmas, kemudian sudah bisa melakukan penapisan atau penanganan pada anemi dalam kehamilan ini sendiri. Dan yang ketiga, untuk faktor nutrisi perlu sekali diketahui bahwa zat besi ini jadi tidak hanya pada vitamin-vitamin zat besi aja ya, tetapi yang paling penting adalah juga pada nutrisi terutama pada daging-dagingan ya, yaitu daging yang berwarna merah ya, kemudian ayam. Kemudian lagi kalau pada yang nabati itu bisa pada sayur-sayuran yang berwarna hijau, misalnya pada bayam, kangkung, kemudian kacang-kacangan ya, baik itu kacang merah ataupun kacang kedelai. Kemudian lagi bisa juga terdapat pada ikan-ikanan. Ya, itu bisa ada kerang, kemudian ikan tuna atau ikan-ikan pada air tawar, itu juga banyak mengandung zat besi. Nah, itu yang lebih komposisi yang lebih utama untuk bisa meningkatkan kadar zat besi dalam tubuh. Jadi nggak harus mahal gitu ya, bisa sesuaikan. Tadi Dokter Arifadi juga mengatakan sebenarnya bisa misal makanan nggak usah harus salmon, lele itu juga tinggi gitu ya vitaminnya. Jadi memang harus pintar-pintar untuk menyesuaikan supaya gizi tidak hanya untuk ibunya tapi juga untuk janinnya itu tercukupi dengan baik. Ini salah satu pencegahan yang bisa dilakukan ya Dok ya selama kehamilan. Ini pertanyaan lagi dari Ibu atau Mbak Anneke. Dok, saat hamil pasti selalu dikasih vitamin-vitamin terutama untuk anemia. Nah, kalau ditambahkan dengan vitamin anemia yang lain selain yang diberikan dokter itu boleh tidak ya? Sama makanan apa yang bisa menekan anemia pada ibu hamil? Terima kasih dokter. Ya, jadi pemberian tablet zat besi itu memang tujuannya adalah untuk menstabilkan atau untuk menyeimbangkan kadar HB di dalam tubuh ibu, terutama pada yang membutuhkan kadar HB yang kurang. Tetapi kalau kadar HB-nya sudah cukup ataupun sudah tinggi, misalnya di atas 12 dan sebagainya, saya rasa tidak perlu untuk pemberian zat besi yang berlebihan. Karena toh nanti akan dibuang dengan begitu saja. Di samping itu, pemberian zat besi atau tablet tambah darah ini memiliki efek samping yang perlu harus dipahami untuk ibu hamil semuanya. Yaitu paling sering adalah membuat mual. Mual, kemudian kadang terasa pusing rasa tidak enak di ulu hati. Nah, sehingga pemberian tablet zat besi ini perlu juga dipertimbangkan saat meminumnya. Jadi apalagi kalau peminumnya berlebihan, takutnya bisa yang enggak ada mual bisa jadi mual di situ ya. Jadi yang penting adalah saat penapisan
saat di trimester awal Ya. untuk memeriksakan kadar HB-nya itu sendiri. Jadi nggak boleh berlebihan juga gitu ya, harus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Kalau diberikan itu ya memang itu sudah cukup memenuhi ya kebutuhan saat kehamilan untuk ibu atau mbak anak ini. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Abu Yamin di Sidoarjo, mau menanyakan kenapa orang yang hamil kok bisa sampai anemia? Apakah badannya terasa sakit semua karena mengandung 9 bulan ya dokter? Ya, baik Pak Abu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pada ibu hamil ini memang ada kecenderungan untuk terjadinya anemi. Mengapa demikian? Karena tadi ada perubahan fisiologi pada ibu hamil. Pada yang ibu hamil itu kebutuhan cairannya menjadi meningkat. Sehingga kadar HB itu cenderung menjadi turun, istilahnya terjadi hemodilusi. Seperti kita bayangkan aja umpamanya sirup ya. Sirup itu kekentalannya umpamanya biasanya 2 sendok teh itu sudah cukup manis, tapi kalau ditambah air, nah maka kekentalannya akan berkurang. Ini yang disebut dengan hemodilusi ya. Nah, pada ibu hamil itu jumlah cairannya menjadi meningkat sehingga terjadi ada sedikit penurunan dari kadar HB. Nah, tetapi penurunannya tidak sangat turun yang drastis sekali ya, tidak sangat yang HB-nya sampai turun di bawah 10 kemudian seperti itu ya. Jadi memang ada perubahan fisiologis itu sendiri, sehingga perlunya asupan nutrisi, asupan tambah darah itu perlu untuk diseimbangkan dalam hal itu. Karena kan ada janin ini yang juga sama-sama membutuhkan asupan gitu ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Dwi, dok, apakah ibu hamil dengan berat badan yang berlebih seperti tadi yang dikatakan dokter itu banyak sekarang yang mengalami anemia? Apakah ibu hamil tersebut juga masih perlu untuk diberikan vitamin-vitamin, dok? Ya, jadi Ibu Dwi, jadi memang pada fenomena saat ini ya itu kondisi anemi pada ibu hamil itu tidak hanya pada yang ibu yang kurus, berat badannya turun, kemudian tampak lemas, pucat, enggak. Sekarang malah sebaliknya, tidak ada keluhan, ya, tidak ada keluhan, bahkan juga dengan berat badan berlebih cukup banyak saya dapatkan seperti itu. Nah, apabila kita dapatkan ternyata pada saat screening awal kita dapatkan kadar HB-nya rendah, ya tetap diberikan tablet tambah darah, ya. Bahkan kalau memang HB-nya sangat turun drastis sekali sampai di bawah 8 ataupun di bawah 7 hingga memerlukan suatu transfusi dalam hal ini. Jadi tetap perlu diberikan tambahan tablet tambah darah, serta perlunya juga untuk pengaturan gizi pada kondisi ibu hamil yang dengan berat badan meskipun dengan berlebih ini. Karena di trimester awal pasti akan dilakukan pemeriksaan ya dok ya untuk mengetahui dari kondisi ibu, biasanya ada cek darah dan lain sebagainya, dari situ akan kelihatan. Meskipun ibunya kelihatan seger sekali, belum tentu gitu ya, masih butuh asupan-asupan lain gitu kalau untuk saat ini. Nah, berkaitan dengan tata laksana juga terapi yang biasanya diberikan pada ibu hamil yang mengalami anemia itu seperti apa dok? Ya, jadi tata laksana secara teoritis yang pertama adalah yang penting itu adalah pencegahannya, ya, preventif. Preventif ini bisa dilakukan pada saat pranikah. Sebenarnya kuncinya di sini ya. Pada saat pranikah itu kita sudah sebaiknya harus mempersiapkan. Kayak orang mau perang ini sudah harus mempersiapkan senjatanya apa, perisainya apa, seperti itu ya. Jadi perlu dicek pada saat pranikah bagaimana dengan kadar HB, apakah ada faktor-faktor infeksi yang terjadi, misalnya adanya hepatitis, HIV dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan kondisi kandungan. Nah, itu perlu dievaluasi, dan ini sudah bisa dilakukan di lini pertama, di tingkat puskesmas pun juga sudah bisa dilakukan di situ ya. Kemudian yang kedua, tata laksana yang kedua, apabila sudah terlanjur hamil, nah pada saat trimester pertama kita juga melakukan penapisan di situ ya. Di situ kita bisa lihat, kita melakukan pemeriksaan darah, kemudian berat badan, kemudian apakah ada penyakit-penyakit penyerta lainnya sebelumnya. Dan ini semua sudah tercermin di dalam buku kehamilan, atau kita kalau bilangnya buku pink itu ya. Buku pink itu buku apa itu sudah dari Kemenkes sudah mentargetkan bahwa ibu hamil ini harus mendapatkan buku pink. Nah, di situ ada poin-poin checklistnya di situ ya. Nah, apabila kita mendapatkan adanya
anemi atau HB yang turun pada ibu hamil ini, maka akan lakukan screening. Screeningnya tidak hanya HB aja, maka dilihat lagi bagaimana pola nutrisi, kemudian pola aktivitas yang ada, terutama juga keluhan apabila ada keluhan. Karena sekarang sampai saat ini jarang yang ada keluhan, itu jarang ya. Nah, salah satunya ya pemberian tablet tambah darah. Kemudian lagi perbaikan pola nutrisi ya. Mungkin yang selama ini mungkin karbonya berlebih atau apa, nah diatur nutrisinya untuk pemberian nutrisi yang sesuai dengan peningkatan kadar zat besi dalam hal itu. Ya. Juga yang terakhir mungkin terhadap evaluasi monitoringnya, ya nanti kita lakukan lagi check up atau mungkin follow up 1 bulan lagi, dilihat kadar HB-nya bagaimana. Juga pada yang terpenting yang terakhir pada pertumbuhan janin. Nah itu nanti kita evaluasi apakah berpengaruh atau tidak pada pertumbuhan janinnya ini. Apakah janinnya berkembang dengan baik gitu Iya, ya dok betul, ya. iya. Karena kan itu juga menjadi hal yang sangat penting karena ini berhubungan lagi melahirkan generasi yang lebih baik lagi. Nah kalau kita bicara tentang anemia pada remaja itu kan juga banyak sekali terjadi. Tapi di remaja itu kan tidak ada untuk melakukan pemeriksaan HB, tidak tahu apakah saya ini mengalami anemia karena tadi ada beberapa yang tidak ada gejala berkaitan dengan anemia itu. Nah untuk yang remaja putri ini supaya bisa nantinya tidak mengalami anemia saat kehamilan, apa dok saran dari dokter Arifani berkaitan dengan kesehatan reproduksi supaya anemianya ini tidak banyak terjadi pada ibu hamil lagi, paling tidak menurunkan 30-50% itu angka yang cukup tinggi untuk anemia pada ibu hamil dok. Ya. Jadi kalau untuk remaja putri mungkin diawali dari mengenali ya apa itu anemi, ya. Bukan pada kehamilan saja ya, tapi anemi itu sendiri karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya. Kemudian dimulai dari mungkin dari orang tua ya, untuk aware terhadap anaknya, terutama apa yang perlu aware, satu adanya keluhan. Apabila ada keluhannya lemas, letih, lesu, kemudian gampang capek, yang paling sederhana cek aja dulu HB-nya atau cek darah lengkapnya itu dulu ya. Kemudian yang kedua dari segi anaknya sendiri, paling enggak sekarang sudah banyak media-media sosial dan lain sebagainya tentang peranan daripada anemi ini sendiri, terutama untuk yang mau melakukan pernikahan. Nah untuk screening bersama, tidak hanya screening pada pasangan wanita tapi juga pada prianya juga. Ya, konseling juga bersama dengan prianya juga untuk evaluasi atau penapisan apa saja yang perlu diperbaiki sebelum nanti kehamilan, tidak hanya anemi saja dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, perlunya meskipun belum melakukan penapisan, pola hidup sehat. Misalnya saja perbaikan nutrisi, kemudian olahraga, ya, kemudian nutrisi yang diharapkan bisa meningkatkan zat besi ataupun nutrisi yang meningkatkan pada perbaikan pada organ. Nah, yang tadi saya sampaikan kayak daging merah, sayur-sayuran, itu seperti itu. Dan juga multivitamin juga perlu dalam hal ini, terutama asam folat. Ya, saya sampaikan minimal itu asam folat. Asam folat itu harus dikonsumsi paling enggak 2 atau 3 bulan sebelum menikah. Nah, di situ aja. Atau mungkin sudah sejak remaja untuk konsumsi asam folat aja itu juga sangat baik ya. Di samping juga untuk perbaikan pola menstruasi, pertumbuhan sel telur, ternyata juga berpengaruh juga terhadap zat besi. Nah, asam folat ini didapatkan dari istilahnya seperti vitamin K atau di makanan-makanan ini sebenarnya ada dok. Kalau kita bicara asam folat ya, seperti apa dok? Supaya masyarakat juga lebih paham, oh asam folat kan biasanya ada di susu ibu hamil. Kadang kan mikirnya gitu ya dok. Ini untuk di makanan seperti apa contohnya supaya masyarakat lebih tahu lagi dok. Jadi asam folat itu yang pertama bisa didapatkan dari vitamin ya. Kemudian yang kedua nutrisi itu pembangunan asam folat, salah satunya yang paling terbanyak yang tadi saya sampaikan oleh ibu tadi adalah dari susu ya.
dari susunya sekarang kan macam-macam ini. Saya sendiri juga nggak terlalu hafal ini mengenai susu. Ada yang susu yang sebelum hamil, ada yang susu ibu hamil, ada yang susu untuk setelah pasca persalinan juga ada. Nah dari situ saya rasa itu kandungan asam folatnya sudah cukup ya. Kemudian lagi juga dari nutrisi ya yang banyak mengandung asam folat ya bisa dari buah-buahan, kemudian buah-buahan terutama buah-buahan yang berair ya. Sayuran itu juga banyak juga daripada kandungan asam folatnya. Jadi itu yang bisa dikonsumsi, karena kalau kita bicara tentang melahirkan generasi sehat ya memang harus berinvestasi sejak dini. Kita bicara seperti itu ya dok ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Wulan. Apakah anemia bisa terjadi karena menstruasi berlebih sebab adanya kista dok? Ya. Terima kasih Mbak Wulan. Jadi memang anemi ini tidak hanya terjadi pada ibu hamil ya, tapi bisa juga pada yang yang tidak dalam kondisi kehamilan. Nah, salah satu penyebab anemi yang terjadi adalah terjadinya perdarahan. Perdarahan ini pada yang tidak pada hamil, salah satunya yang paling banyak adalah perdarahan pada saat menstruasi. Bisa saja menstruasinya menjadi berlebih atau menstruasi terus-menerus dalam 1 bulan, atau menstruasi yang memanjang ya, atau memang karena adanya perdarahan oleh karena gangguan dari organ reproduksi, misalnya daripada rahim, kemudian adanya kelainan pada indung telur yang tadi disampaikan oleh Mbak Wulan tadi, adanya kista, adanya miom, atau mungkin ada perlukaan pada mulut rahim. Nah itu bisa juga ya. Jadi kalau memang sudah ada perdarahan yang terus menerus, apalagi sudah menimbulkan suatu keluhan, rasanya perlu konsultasikan. Ini perlu untuk dikonsultasikan supaya tidak terjadi anemia gitu ya, karena kita bicara tentang menstruasi, kalau berlebihan kan juga mengeluarkan darah yang lebih banyak gitu ya. Nah itu akan bisa menyebabkan anemia gitu ya sahabat. Nah kalau bicara tentang kebiasaan dok, apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang harusnya dihindari oleh ibu hamil supaya tidak menyebabkan anemia? Karena kan tadi memang ada pola di dalam tubuh, ada perubahan ya, dari yang tidak hamil kemudian hamil, ada kebutuhan yang dipenuhi ya, ada kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga bisa menyebabkan anemia. Tapi adakah kebiasaan-kebiasaan yang ini jangan dilakukan atau ini sebaiknya dihindari? Kebiasaan-kebiasaan apa dok untuk ibu hamil? Ya, baik. Jadi adanya suatu mungkin perubahan dari pola hidup ya, dan sebaiknya memang perubahan pola hidup ini dilakukan sebelum hamil ya sebenarnya ya. Tapi kalau sudah pada hamil, maka yang harus dilakukan adalah screening awalnya ya. Screening awal ini pada trimester pertama, dimulai pada trimester pertama itu pada saat awal kehamilan, maka sebaiknya untuk melakukan penapisan berupa pemeriksaan laborat. Ya, kita cek bagaimana kadar HB, kemudian tidak hanya HB saja, tapi juga adanya penyakit-penyakit infeksi yang lain, itu dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kedua, amati dari berat badan saat awal hamil. Nah, itu juga penting karena nanti akan kita evaluasi bagaimana peningkatan berat badan lahir. Berat badan lahir selama kehamilan itu paling enggak minimal antara 11 kilo. Kenaikannya minimal selama 11 kilo. Nah, itu perlu dipantau karena ini juga terkait juga dengan kondisi anemi atau kondisi dari pertumbuhan janin juga di situ. Kemudian yang ketiga, perubahan pola nutrisi. Perubahan pola nutrisi ini berusaha untuk mengkonsumsi yang nutrisi yang bisa meningkatkan kadar zat besi yang tadi saya sampaikan tadi ya. Kemudian yang keempat, pada ibu hamil perlunya untuk berdiskusi dengan para medis ataupun dengan dokter yang merawat bagaimana dengan pertumbuhan janinnya, apakah sudah sesuai atau belum, ataukah memang ada mudah-mudahan tidak ada hambatan dan sebagainya. Itu perlu juga untuk dipantau di situ karena ini juga terkait dengan bisa saja terkait dengan kondisi anemi. Nah, perlu diketahui di sini kenapa kok anemi ini terus-terusan, karena saat sekarang ini banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang. Gangguan tumbuh kembang, misalnya adanya gangguan motorik, gangguan sensorik, pendengaran, speed delay, gangguan aktivitas dan sebagainya. Nah, kondisi anemi ini bisa sangat meningkatkan resiko untuk ke sana, meskipun memang belum tentu.
belum tentu. Tapi bisa jadi salah tapi satu menjadi faktor salah ya, satu faktor yang menjadi memicu ke arah sana. Salah satunya seperti itu. Ya. Jadi itulah sahabat, pentingnya bagi calon ibu mempersiapkan kehamilan itu jauh-jauh hari dengan banyak mengkonsumsi makanan bergizi. Kalau ada yang berpikiran makanan bergizi itu kan mahal, ya kita lihat dulu komposisinya tuh bisa disesuaikan ya dok ya. Tadi Dr. Arifandi mengatakan bisa dari sayur-sayuran hijau, kacang-kacangan, dari ikan pun ikan air tawar itu kan banyak juga melimpah, bahkan kalau kita bicara di Indonesia gitu ya, di sekitar kita itu juga bisa dimanfaatkan ya sahabat. Tidak harus daging merah ataupun juga ayam. Itu semuanya pintar-pintarnya kita untuk bisa mengkonsumsi makanan bergizi untuk menyiapkan generasi berikutnya yang lebih sehat dan lebih baik lagi dari generasi yang sekarang. Kita ketahui tadi dikatakan oleh Dr. Arifandi, ibu hamil yang terkena anemia dari 35 meningkat 50%, itu angka yang cukup luar biasa. Padahal literasi juga semakin lebih meningkat ya dok ya, kalau kita bicara tentang hal ini. Itu salah satunya juga bisa menyebabkan generasi yang tidak terliterasi dengan baik. Maka dari itu mulai dari sekarang untuk Anda yang mendengarkan, kita harus merubah dengan lebih aware berkaitan dengan kesehatan, terutama bagi ibu-ibu yang punya remaja putri sudah harus dipersiapkan ya dok ya, dengan memberikan konsumsi yang lebih bergizi. Itu yang terpenting lagi. Melahirkan generasi sehat berarti berinvestasi sejak dini ya. Terakhir dok, sebagai closing statement atau pesan sehat untuk sahabat-sahabat Merkuri, apa yang ingin disampaikan Dr. Arifandi? Ya, jadi perlu diketahui bahwa ternyata anemi pada ibu hamil di Indonesia ini masih sangat tinggi ya. Dan saat ini pada ibu hamil yang mengalami anemi ini tidak ada keluhan ya. Dan perlu sekali pencegahan atau preventif pada anemi dalam kehamilan ini, karena ini akan mencetak generasi kita yang mendatang ya. Nah, salah satu preventifnya adalah konseling pranikah. Sebaiknya orang tua ataupun pasangan yang akan melakukan pernikahan sebaiknya konseling dulu, paling enggak jauh-jauh hari, minimal 2-3 bulan ya. Kemudian konsumsi asam folat ataupun zat besi sangat penting pada pasangan-pasangan yang akan menikah, terutama di situ. Dan pada saat hamil, nah sebaiknya konsultasi awal bagi ke para medis ataupun dokter yang merawat untuk melakukan screening, pemeriksaan yang terkait dengan anemi, karena nanti di sini baru kita bisa ketahui penanganannya atau terapinya seperti apa yang akan diberikan kepada ibu hamil tersebut. Ya. Baik, terima kasih Dr. Arifandi Pambudi SPOG sudah memberikan kita banyak edukasi dan informasi terkait dengan dampak anemi dalam kehamilan. Jadi kalau bicara anemia memang masih menjadi masalah gizi yang perlu perhatian, dan kita nantikan karena ada program pemerintah juga yang berhubungan dengan ibu hamil plus anak ya. Makan bergizi itu semoga paling tidak mengurangi angka ibu hamil yang terkena anemia sahabat dengan program tersebut ya. Dan untuk Anda yang tertinggal di perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini bisa kembali menyaksikan di YouTube channelnya Merkuri di Radio Merkuri 96. Subscribe terlebih dahulu sahabat. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan. Ketemu lagi di perbincangan Rumah Sehat di setiap hari Rabu dari pukul 11 hingga 12 siang. Stay safe, stay healthy, be happy, dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.